Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan, saya Martin Adi Sanjaya akan menjelaskan sebuah materi mengenai bangun datar. Di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi bangun datar, dua jenis-jenis segi empat, pengertian kongruen, syarat-syarat bangun kongruen, pengertian kesebangunan, syarat-syarat bangun kesebangunan, dan contoh soal dan pembahasannya. Langsung saja, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Di sini, sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai bangun datar, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dari bangun datar, apa saja bangun datar itu. Oke, bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu, membangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Nah, bangun datar itu dia harus memiliki keliling dan luas yang tersusun oleh titik atau garis-garis begitu. Adapun contoh-contoh dari bangun datar itu sangat banyak. Di sini ada contohnya sudah saya cantumkan, yaitu ada segitiga, jajar genjang, persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Sangat banyak bukan? Nah, akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai segi empat. Apa sih segi empat itu? Segi empat adalah bangun dua dimensi yang memiliki empat sisi lurus. Nah, jadi kalau ada bangun datar yang memiliki empat sisi lurus itu termasuk dalam segi empat. Dan segi empat itu jumlahnya ada 6, yaitu ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan jajar genjang. Boleh dilihat, dihitung di sini, persegi sisinya ada 1, 2, 3, dan 4. Sama seperti persegi panjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan jajar genjang. Nah, adapun ciri-ciri dari bangun datar tersebut yaitu teman anak-anak semuanya dapat membaca di sini, yaitu persegi memiliki sisi yang sama panjang dan seterusnya. Persegi panjang memiliki 4 sisi di mana dua sisi tersebut saling dan seterusnya. Kemudian belah ketupat juga di sini ada. Silahkan nanti dibaca sendiri mengenai ciri-ciri bangun datar. Selanjutnya, pada topik kali ini kita akan membahas bangun datar tentang segi empat yang berhubungan tentang kongruen dan kesebangunan. Nah, kongruen dan kesebangunan di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dari kongruen tersebut? Nah, mungkin kalau teman-teman ada atau anak-anak semuanya ada versi lain mengenai kongruen, boleh di opsi yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kongruen yang saya ketahui, yaitu bangun datar kongruen adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan dua objek sebangun yang sama persis. Oke, kita garis bawahi di sini bangun datar yang sama persis, baik secara ukuran, sudut, ataupun sifat. Nah, jadi kalau ada bangun datar yang ukurannya itu sama banget atau sama persis, itu disebut dengan kongruen. Terus, bagaimana cara mengetahui bangun datar tersebut kongruen? Untuk mengetahuinya, lanjut paragraf berikut, yaitu sebelum mempelajari tentang itu kita harus mengetahui dulu apa syarat bangun datar kongruen. Syaratnya tersebut ada dua, yaitu yang pertama
sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, sisinya sama panjang dan sudutnya yang bersesuaian harus sama besar. Gitu. Langsung saja ke contohnya. Di sini ada contoh persegi. Ada persegi AB, CD, dan persegi PQRS. Persegi ABCD memiliki sisi 5 cm. Sedangkan persegi PQRS dia sama, yaitu 5 cm. Kemudian sudutnya yang PQRS itu 90 derajat. Maka seperti syarat yang tadi, sisinya harus sama panjang dan sudutnya harus sama besar. Persegi di sini dapat dikatakan kongruen karena dia memiliki panjang sisinya yang sama, yaitu 5 cm, dan sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, di sini sudah dituliskan, yaitu seperti yang syaratnya tadi, sisi yang sama panjang ada AB, sisi AB sama dengan sisi PQ, sisi BC sama dengan sisi QR, sisi CD sama dengan sisi RS, sisi DA sama dengan sisi SP, dan sudutnya pun sama. Di sini sudut P-nya 90 derajat, maka kalau sudut A-nya maka harus sama, yaitu 90 derajat. Nah, di sini juga ada tentang belah ketupat A, B, C, D, dan belah ketupat RSTU, yaitu memiliki sisi yang sama 3 cm dan sudutnya yaitu 90 derajat. Maka ini dikatakan juga belah ketupat yang kongruen. Nah, terus untuk persegi panjang di sini apakah dia kongruen? Persegi panjang di sini dia juga kongruen karena sisinya sama. Di sini sisinya panjangnya yaitu 10 cm dan yang KLMN panjangnya juga 10 cm, lebarnya di sini LM 5 cm, maka kalau panjang FG dia akan sama, yaitu 5 cm. Begitu. Itu adalah tentang kongruen. Selanjutnya yaitu tentang kesebangunan. Kesebangunan itu hampir sama seperti kongruen, akan tetapi kesebangunan adalah istilah yang digunakan bila dua objek tersebut memiliki proporsi yang mirip satu sama lain. Jika kedua bangun memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda, maka dapat dikatakan sebangun. Nah, di sini ada bangun datar A, B, C, D, dan bangun datar A, E, F, G, E, B, C, F. Nah, ini bisa dikatakan kesebangunan walaupun ukurannya berbeda, tetapi dia memiliki bentuk yang sama. Begitu. Langsung saja, kalau tadi ada syarat tentang kongruen, berikut adalah syarat kesebangunan bangun datar, yaitu sama, ada dua, yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua sisi yang bersesuaian harus sebanding. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Apakah bangun datar di atas sebangun? Coba perhatikan, ada bangun datar ABCD KLMN. Di sini ABCD dengan sisi panjangnya yaitu 6 cm, sedangkan KLMN yaitu 4 cm, sudutnya sama yaitu 90 derajat. Nah, untuk mengetahuinya simak penjelasan berikut. Bangun datar persegi tersebut sebangun karena semua persegi memiliki sudut 90 derajat. Sisi yang bersesuaian sebanding. Lantas, bagaimana cara mengetahui bahwa bangun datar tersebut sebanding? Bagaimana cara mengetahui sisinya itu sebanding? Oke, perhatikan di sini ada persegi yang tadi, yaitu persegi ABCD dan persegi KLMN. Untuk ABCD yaitu di sini kita cari perbandingannya, yaitu sisi AB
banding dengan sisi BC. Sisi AB berbanding dengan sisi BC. Kita cari, karena persegi itu sama ukurannya, panjang sisinya, maka kalau AD di sini 6, maka kalau AB yaitu sama 6, dan BC juga akan sama yaitu 6. 6, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sedangkan kalau KLMN di sini sisinya 4 cm, maka kalau sisi KL 4, sisi LM juga harus 4. 4 dibagi 4, 1. Maka ini dikatakan sebanding, yaitu sama-sama 1. Nah, itulah maka dapat dikatakan bahwa persegi ini yaitu sebangun atau kesebangunan. Selanjutnya di sini ada persegi panjang HIJK dan RSTU. Jika HIJK sebangun dengan RSTU, maka luas HIJK adalah, nah di sini kita ditanyakan bahwasanya berapa sih luas HIJK, sedangkan HIJK ini cuma diketahui lebarnya yaitu 6 cm, panjangnya belum diketahui, tetapi yang RSTU lebar dan panjangnya sudah diketahui. Lantas untuk mencarinya kita cari dulu kesebangunannya, baru mencari luasnya. Oke, di sini seperti tadi, karena RSTU yang sudah lengkap ada panjang dan lebarnya, maka panjangnya dapat dituliskan 6 per 4 kj per 8. Selanjutnya dicari, ini dikali silang, hasilnya adalah 12. Sedangkan ketika sudah ketemu kj-nya 12 cm, maka kita selanjutnya mencari luas persegi panjang HIJK, yaitu luas persegi panjang dapat dihitung menggunakan rumus panjang kali lebar, sehingga isinya adalah 72 cm. Nah, berikutnya ini ada belah ketupat yang sebangun. Belah ketupat yang sebangun di sini diberikan dua belah ketupat yaitu ABCD dan belah ketupat PQRS. Jika sudut-sudut yang sama yaitu 60 derajat, 120, 60 derajat dan 120, tentukan apakah belah ketupat tersebut sebangun. Jika iya, apakah perbandingan sisinya? Sisinya jika panjang sisi AB 8 dan PQ adalah 4 cm. Nah, di sini pertama, karena tadi syarat kesebangunan sudutnya itu harus sama, sedangkan tadi sudah diketahui sudutnya yaitu sama, yaitu 60 dan 120. Kemudian kita harus mencari perbandingannya. Perbandingannya menggunakan rumus perbandingan panjang sisi ABCD per panjang sisi PQRS, sehingga hasilnya adalah 8 dibagi dengan 4, hasilnya 2. Maka bangun datar belah ketupat ABCD dan PQRS adalah sebangun dengan perbandingan sisi adalah 2 cm. Oke, begitulah mengenai kongruen dan kesebangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.